Di video saya yang lain, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Java untuk menyimpan data ke file teks ya, dan juga membaca kembali data yang sudah kita simpan tersebut ya, secara program. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan alternatif dari menggunakan file teks, yaitu kita menggunakan Relational Database Management System ya. Nah, salah satu produk eh, Relational Database Management System itu adalah MySQL atau MySQL, eh, apapun cara kita menyebutnya, ya, adalah suatu produk yang umum dipakai di dunia IT untuk eh, menyimpan data ya, dalam bentuk data struktur, dalam bentuk tabel-tabel yang berelasi satu sama yang lain, ya. Ya, selain untuk menyimpan, bisa juga untuk untuk kemudian dibaca dan digunakan di aplikasi program, ya. Banyak digunakan untuk aplikasi point of sale, misalnya bagian penjualan, sistem aplikasi-aplikasi sistem informasi, dan juga uh, berbagai macam aplikasi lainnya. Nah, sebagai langkah awal, kalian bisa mendownload uh, installernya dari alamat yang ini ya. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah instalasi on the fly yang kita download semuanya itu belakangan ya, komponen-komponennya. Sedangkan kalau yang kedua ini satu bundle. Semuanya sudah masuk ke dalam satu paket tersebut. Cuma ya ukurannya besar di sini ya. Sedangkan kalau yang ini lebih kecil karena nanti kita akan download belakangan komponen-komponennya. Jadi ya silahkan di-download. Ya, salah satu cara untuk mengecek apakah MySQL sudah terinstall dengan baik adalah dengan cara menjalankan command prompt ya seperti ini. Ini command prompt-nya. Terus kemudian kita cek dengan perintah berikut. MySQL usernya adalah root. Kemudian passwordnya ya. Nanti dia akan minta passwordnya. Kita klik password yang tadi kita buat ya, 1234. Ya, kita tinggal enter. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, nanti dia akan masuk ke program konsol dari MySQL ya. Di situ terlihat dengan jelas, tinggal dicek aja versinya sudah benar atau tidak ya. Oke, sekarang kita mau coba latihan sedikit dengan mengeksekusi beberapa perintah. Yang pertama adalah show databases ya. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan database apa saja yang ada di dalam MySQL tersebut. Di sini ada 4 databases, dan untuk menggunakan database tersebut kita pakai perintah use ya. Kemudian nama database-nya. Saya enter, database-nya berpindah ya. Kayaknya by default dia akan memilih database sys. Oke, sekarang kita mau tampilkan semua tabel yang ada di dalam database MySQL. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ada by default di database MySQL. Nah, sekarang kita mau pakai tabel user ya. Kita mau tunjukkan kolom apa saja yang ada di dalam database tabel user. Ya, saya ketik perintah show columns from user. Saya ketik enter ya. Nah, ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, jadi tabel user ini mendefinisikan semua user yang ada di MySQL ya. Hak akses mereka apa saja, tentunya ada yang admin, terus ada juga yang mungkin yang lain ya. Oke, dan ini adalah kolom-kolomnya yang mendeskripsikan tiap user. Oke, sekarang kita mau pilih dua kolom teratas ya, host dan user. Saya mau tampilkan datanya. Select host user from tabel user. Saya enter. Nah, ini adalah isi dari tabel user ya, untuk kolom host dan user. Usernya ada 5, ada admin, root, MySQL, sekian, sekian ya. Jadi ada 3 user MySQL, sekian ya. Oke, jadi inilah demonstrasi singkat bagaimana mengecek
MySQL, apakah sudah terinstall dengan benar atau tidak, ya. Dan dengan melalui konsol ini, kalian bisa melakukan berbagai macam operasi ya. Buat tabel, isi tabel, tambah kolom, hapus tabel, buat database baru, pindah ke database yang lain, ya, buat tabel baru, ya, hapus tabel yang lama, dan seterusnya. Kalian semua bisa melakukan semuanya itu di sini ya, di konsol ini. Cuma, ya mungkin karena konsol agak lebih sulit ya, karena tidak user friendly. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ya, bahwa kita menginstalasi ada 3 komponen yang kita install, servernya, terus konektor atau drivernya, dan juga ada yang namanya aplikasi MySQL Workbench. Nah, MySQL Workbench ini untuk mempermudah kita berinteraksi dengan servernya. Jadi tidak perlu lewat konsol. Oke. Oke, ya ini adalah MySQL Workbench. Sekarang kita mau buat koneksi terlebih dahulu ya, supaya bisa connect ke database-nya, servernya ya. Klik plus di sini, kemudian saya pilih root ya. Atau saya tulis saja Pradita. Oke, hostname-nya ya biarkan seperti ini, yaitu localhost. Jadi 127.0.0.1 itu merepresentasikan localhost. Port default MySQL adalah 3306 ya. Ya, mengenai hostname dan port nanti kalian akan belajar di mata kuliah jaringan komputer. Oke, username-nya adalah root, tetap. Kemudian default, biar tidak harus isi password berulang-ulang, saya pilih di sini aja taruh default 1 2 3 4 ya. Saya klik OK. Kemudian saya tes connection. Ya, successful. Saya bisa connect ke servernya. Kemudian saya pilih OK ya. Oke. Kemudian untuk masuk ke dalam programnya, saya double klik aja ya. Nanti ditampilkan tabel seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita mau buat database baru ya. Sebagai demo, ya klik kanan di sini, kita mau buat create schema ya, bisa di sini atau di sini ya. Di sini aja klik kanan, create schema. Nah, database-nya saya isi nama Pradita aja ya. Saya pilih apply. Oke. Eksekusi finish ya. Jadi ada database Pradita ya, sudah dibuat di sini. Nah, ini saya exit aja. Kemudian saya pilih use Pradita ya, yang artinya saya menggunakan database Pradita. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Di bold di sini berarti database yang aktif adalah Pradita. Oke. Lalu kita mau buat tabel ya. Jadi saya punya 3 kandidat tabel. Yang pertama item, kemudian ada order dan juga order details. Yang pertama saya mau buat tabel item. Jadi tabel item ini adalah tabel item master data. Nanti kita akan masukkan semua deskripsi produk yang kita mau jual yang ada di situ ya. Baik harganya, nama produknya, kode barangnya ya, dan juga mungkin stoknya ya, stoknya. Jadi saya mau demonstrasikan juga bagaimana mengurangi stok ya nantinya. Ya, ini tabelnya saya pilih item ya. Kemudian kolomnya saya pilih code. Nah, untuk data type-nya saya pilih varchar. Kode barang itu ya 5 aja cukup lah. Ini hanya demo aja. Kemudian saya pilih sebagai primary key ya. Primary key itu adalah kita menandakan bahwa kolom tersebut haruslah unik ya. Jadi nilai yang ada di dalam kolom tersebut harus unik dan itu menjadi sebagai penanda pembeda atau ID dari tiap baris yang ada di dalam tabel tersebut ya. Kemudian saya pilih namanya, name-nya, nama barangnya apa ya. Saya isi 50 aja
Jadi nama barangnya adalah 50 karakter panjangnya. Kemudian ada quantity ya. Ada quantity. Quantity-nya ini saya set tipenya sebagai desimal. Desimal ya. Tapi dengan spesifikasi sebagai berikut ya. Ya, panjangnya adalah 10 dengan 2 angka di belakang koma ya. Kemudian ada juga price-nya ya. Price-nya sama juga 10 dan 2 angka di belakang koma. Sorry. Saya hapus dulu delete selected. Ini juga delete selected. Varchar harusnya desimal 10.2. Oke. Ya ini saya klik apply ya. Kalau misalnya sudah, ya saya klik apply. Jadi 4 kolom saja, code, name, quantity, dan price harganya. Oke. Jadi dari tabel ini nanti dia akan generate kode yang perlu kita eksekusi, kode SQL yang perlu kita eksekusi kalau misalnya kita mau jalankan membuat tabelnya dari command prompt ya. Ini saya klik apply aja ya. Jadi nanti dia akan eksekusi kode berikut. Oke, execute statement ya. Sudah ya. Nanti di sini ada tabel item. Nah, kita balik ke query. Sekarang kita mau select isi dari item tersebut ya. Select tanda bintang menandakan bahwa kita mau select semua kolom yang ada. Oke, saya eksekusi. Oke. Nah, ini tabelnya masih kosong ya. Oke, tabelnya ini masih kosong. Belum kita isi ya. Sekarang kita mau isi. Saya pakai perintah berikut, insert into item ya, code, name, quantity, price, nama-nama kolomnya ya. Mau dihilangkan juga bisa semuanya ya. Jadi insert into item seperti ini ya. Sorry, ini juga bisa values ya. Ini juga bisa, cuma ya kita mesti spesifikasikan semua kolomnya ya. Kalau yang ini kan ordernya juga sama ya. Ordernya jelas bahwa kolom pertama itu adalah kode barangnya ya. Terus namanya adalah saya pilih Indomie goreng. Indomie goreng, kemudian kuantitinya itu berapa stoknya? Taruhlah saya punya stok 30 ya. Sedangkan yang ini harganya adalah 4.100 misalnya. Satu bungkus. Kita mau insert juga item yang lain. Ya, ini kode barangnya. Saya pilih Indomie kuah. Stoknya ada 20, harganya mungkin lebih murah jadi 4.000. Tidak jauh beda ya. Oke. Selectnya saya pilih di bagian bawah aja ya. Oke. Ya, saya coba jalankan. Nah, ini tabelnya sudah berisi ya semuanya. Kalau mau select aja, saya pilih selectnya aja seperti ini. Ya, saya kalau delete bagaimana? Kalau delete berarti saya pilih delete from item ya. Kita bisa juga tambahkan where. Oke, saya coba delete from item ya. Saya jalankan. Bisa tidak? Oh, ini ada errornya, error code. You are using save update mode.
and you are right. Oke, by default di set ke save update mode ya. Jadi kita mesti pakai where ya. Where code tidak sama dengan ya 0. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja dengan delete semuanya ya. Karena tidak ada item yang sama dengan empty string yang itu ya. By default nanti dia akan seperti ini. Saya jalankan ya, 2 row terhapus. 2 row terhapus. Saya mau select ya. Oke, seperti ini. Saya jalankan semuanya ya. Nah, ini ada lagi ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau hapus kode satu aja ya. Saya hapus misalnya Indomie gorengnya ya. Saya pilih di sini. Ini klik where code sama dengan sekian. Saya hanya pilih baris ini aja, saya eksekusi. Ya. Hanya satu baris yang terhapus. Kemudian saya select, Indomie gorengnya harusnya masih ada. Oke. Saya balik lagi, saya mau hapus aja semuanya ya. Saya jalankan semuanya. Oke. Oke, itemnya masih ada ya. Saya hapus dulu semuanya. Oke, saya jalankan keseluruhan. Tunggu, ada yang salah di sini. Oh, jangan 0. Empty string aja. Ya. 0 dia nggak jalan. Oke. Jadi seperti ini untuk tabel itemnya. Ya, selanjutnya kita mau buat tabel berikutnya, yaitu tabel order. Jadi ini merepresentasikan setiap order atau penjualan yang kita buat di toko ataupun di perusahaan ya. Jadi tabel namanya adalah order, kolom name-nya adalah kode penjualan ya. Kode penjualan, ini varchar ya. Jadi order ini merepresentasikan setiap transaksi penjualan yang kita buat. Kode tiap transaksinya mungkin ini karena panjang ya, saya buat jadi 10 aja. Oke. Ya ini primary key-nya not null. Kemudian date ya. Tanggalnya. Ini saya pilih date time aja ya. Terus di sini mungkin ada description. Saya pilih note aja ya. Atau deskripsi. Ini note-nya ini saya pilih datanya text medium, text long text. Saya pilih tiny text aja lah ya. Tiny text. Hanya untuk deskripsi aja ya. Penjualannya harus kayak gimana, misalnya ada diskon atau orang kontaknya siapa ya. Tiny text. Bisa dicek di dokumentasi di internet, tiny text ini panjang karakternya berapa. Oke, jadi 3 kolom ini aja ya, code, date, dan note. Saya pilih apply ya, ini SQL query-nya. Oke, sebelum itu untuk date-nya by default-nya ini saya pakai fungsi now ya. Jadi kalau misalnya tidak ada diberikan tanggal ya, nanti by default dia akan isi dengan tanggal transaksi pada saat itu juga, pada saat datanya di save. Oke, saya klik apply. Oke, apply, finish ya. Nah, di sini ada tabel order ya. Tabel order. Nah, kita lanjut lagi dengan buat tabel details-nya ya. Jadi setiap penjualan itu kan ada item-item yang kita mau jual ya. Yang terjual ya. Ada beberapa baris lah ya. Ada bisa 1, 2, dan seterusnya. Saya ke
ketik nama tabelnya adalah order detail, ya. Kemudian untuk kolomnya, saya klik code. Nah, ini saya samakan dengan tabel ordernya, ya. Jadi biar satu varchar juga 10 ya, 10 kemudian. Nah, di dalam satu order itu kan ada beberapa item yang dijual, ada beberapa baris item yang dijual ya. Saya pilih line sebagai penandanya, saya pilih integer. Saya pilih sebagai primary key ya, not null ya. Kemudian di sini ya saya pilih item code. Jadi nama item yang mau dijual samakan dengan yang tadi ya, yang item master data. Terus name-nya 50 ya tadi. Oke. Terus di sini adalah jumlah barang yang kita jual ya untuk setiap transaksinya. Desimal 10, 2 ya. Terus price-nya, harga pada saat penjualan ya. Desimal 10, 2. Ini saya hapus aja. Delete selected. Item code, name, quantity, dan lain sebagainya. Oke, ya. Ya, order dan order detail itu merupakan history ya, data transaksi, bukan data master data. Di setiap transaksi, jadi dia merekam snapshot ya, merekam kondisi pada saat itu. Jadi nama barang item yang dijual, namanya ya, terus jumlah yang dijual dan juga harganya pada saat dijual ya. Jadi ada rekaman keadaan pada saat itu state-nya. Nah, harga item itu kan bisa berubah-berubah ya, tergantung dari harga di master data ya. Terus stoknya juga bisa berubah ya, jadi quantity yang ada di item master data itu bisa berubah. Kalau misalnya kita tambah stok, otomatis nilainya bertambah. Kalau misalnya kita jual, berarti otomatis quantity-nya berkurang. Harga pun berubah-berubah ya, tergantung yang punya ya, atau mengikuti harga pasar. Deskripsi itemnya juga bisa berubah-berubah ya. Jadi satu kode itu namanya bisa diganti dan berubah-berubah. Jadi misalnya ya Indomie goreng ya, misalnya diubah jadi fried noodle ya, diubah jadi ke bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi maksudnya itu itemnya tetap sama ya, karena kodenya tetap sama. Oke, ya ini saya mau jelaskan lagi yang namanya foreign key ya. Ya agar tabel-tabel ini bisa di mapping dan dihubungkan satu sama yang lain, kita perlu yang namanya foreign key ya. Saya pilih code. Jadi kalau kode ini acuannya kemana ya? Kode yang ada dalam tabel ini ke order ya. Oke, jadi dia menandakan bahwa kode order yang ada di detail itu sama dengan kode order yang ada di order header ya. Header. Itu menandakan bahwa mereka satu kesatuan gitulah. Cuma yang satu adalah headernya, yang satu lagi adalah penjelasan atau detailnya ya. Jadi kode kolom yang ada di tabel ini, order detail itu di mapping ke kolom kode yang ada di tabel order atau headernya ya. Oke, ini terus ada lagi yang lain. Sorry. Oke, ini sudah benar. Terus yang lain adalah di sini item code. Item code ini mengacu ke tabel item ya. Nah, ini jadi item code yang ada di detail itu mengacu ke item master data yang menandakan bahwa
mereka adalah item yang sama, gitu kan, item yang sama. Terus ini adalah kolomnya, kode kolom item code, sorry, kolom item code yang ada di tabel ini, order detail, itu sama dengan kode di item master data ya, pradata.item. Oke, saya kira oke ya. Kolomnya sekian, ini saya klik apply. Nah, ini SQL-nya ya. Nah, kalau misalnya kalian buat manual, otomatis kalian mesti mengeksekusi kode berikut ya. Cuma yang ini dibuat otomatis sama dia ya, MySQL Workbench. Ini sebenarnya juga kalian bisa tinggal copy paste terus eksekusi di query yang ini ya. Cuma yang ini di otomatis. Oke, finish. Jadi ada order detail yang ada di sini ya, tabelnya. Nah, sekarang ada 3 tabel. Sekarang kita mau coba populate atau isi data ke 2 tabel yang tadi ya. Ya, supaya bisa berulang-ulang, saya mau buat aja otomatis. Jadi di delete dulu semuanya di awal. Oke. Order detail. Terus di sini adalah order. Ya. Nah, karena order adalah keyword ya dari structural query language-nya, saya buat ini saya lupa bahasa Inggrisnya apa ini. Backward quote apa ya? Saya lupa. Oke, yang jelas seperti itu ya. Jadi order ini nanti dianggap sebagai nama tabelnya, bukan sebagai keywordnya. Oke, perlu kalian ketahui ya, karena order detail di sini punya foreign key ya, yang tadi kita set, dan itu mengarah atau mengacu ke 2 tabel yang lain ya, order dan item ya, maka dia harus dihapus terlebih dahulu karena foreign key ini bergantung ke kode yang ada di order item. Jadi kalau misalnya order dan item. Jadi kalau misalnya kalian delete terlebih dahulu itemnya, ya itu dia tidak akan bisa berjalan. Misalnya saya coba aja seperti ini ya. Saya jalankan. Oh iya, di sini karena kita belum ada datanya, bisa-bisa aja. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi intinya yang bergantung harus di-delete terlebih dahulu ya, di-delete terlebih dahulu baru kemudian yang menjadi acuan ketergantungan ya. Itu yang di-delete kemudian. Oke, ini insert item master data. Sekarang kita mau insert ke header-nya terlebih dahulu. Into order ya. Order itu adanya code, date, dan juga note ya. Description. Nah, untuk values-nya, kode ordernya itu adalah transaction ya, taruhlah TA 1, 2, 3, 4, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Mau dibuat lebih pendek juga bisa sih. Tapi kalau misalnya lebih panjang dari 10, kemungkinan ya pasti akan error. Oke, saya bingung kolomnya apa aja, saya tidak ingat. Oke, saya ya di situ aja ya, di sini. Oke. Code, date-nya saya tidak perlu isi ya, karena bisa kita isi, cuma karena tadi default-nya now, saya skip aja. Saya skip aja di sini, date. Terus untuk note-nya, penjualan, deskripsinya, penjualan pertama. Oke.
hanya sebagai keterangan aja. Oke, ini untuk insert ke order atau order header ya. Saya mau ke insert juga untuk detailnya. Detailnya itu kolomnya apa aja? Insert into order detail. The code, line, item code, name, quantity, price. Ya, values-nya, code-nya saya samakan dengan header-nya ya. Terus untuk line-nya saya pilih 1. Terus untuk item code-nya saya mau jual Indomie goreng ya. Terus deskripsinya saya samakan Indomie goreng juga. Biar ini saya tambahkan ke baris berikut. Goreng terus apalagi kuantitinya saya jual di 2 ya. Di sini harganya 4.100. Oke, harga pada saat penjualan saya back ya. Saya copy jadi ada 2 item yang berbeda yang saya jual, 2 baris item. Ya disamakan juga, cuma ini baris kedua ya. Ya. Kode item yang dijual juga beda. Indomie kuah. Terus yang di sini jumlahnya 1 aja ya. Oke. Harganya pada saat penjualan adalah 4.000. Atau ini Indominya 2, mie gorengnya 1 aja. Jadi 12.100. Ya. Nah, sekarang saya mau select hasilnya seperti apa ya. Select itemnya ini saya hapus aja, jadi select ini bintang from order ya, order, koma, order detail, where, order. Nah, saya juga bisa pakai alias ya, menandakan variabel ya. Jadi order itu T1 untuk mempermudah, T2 where T1 code sama dengan T2 code. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah operasi join. Nanti kalian akan pelajari lebih detail lagi ya di database system. Jadi dia akan menggabungkan tabel header ya dan juga detailnya jadi satu. Nah, ini saya pakai T1 bintang, T2 bintang. Jadi semua kolom nanti akan ditampilkan. Saya coba eksekusi ya. Oke, ada error. Oh, salah ketik. Price. Saya jalankan. Nah, benar. Jadi ini adalah data transaksi. Ya. Jadi operasi joinnya seperti ini. Ya, kodenya sama nih, TA. Jadi satu transaksi, cuma lainnya berbeda. Ya, karena dalam bentuk baris, ya date-nya ini ya berulang seperti ini dan juga note-nya. Ya, tapi ya tidak apa-apa. Oke. Ya, kalian bisa lebih spesifik lagi di sini. Jadi T1 code, terus T1 date, T1 note. Ya, cuma karena code-nya sama ya berulang ya. Jadi saya langsung aja T2 line ya. Terus T2 item code, T2 name, terus T2 quantity, terus T2 oke, T2 price ya.
Terus kalau mau buat kolom yang baru yang lain, bisa juga kita pakai di sini ya, T2, kita kali ya, T2 quantity, kepanjangan. Quantity kita kali dengan T2 price. Namanya adalah line total ya. Saya pilih saya eksekusi. Oke. Jadi line totalnya otomatis terhitung di sini ya. Oke. Terus kita juga bisa subquery. Jadi select sum T2 ya. Bisa ya, oke, saya belum coba nih. Saya sudah lama tidak bermain query. Oh, oke. Oke, ya jadi benar ya. Jadi nanti dia akan total semua jumlah yang ada ya. T2 quantity dan T2 price. Line total, terus totalnya ada di situ. Ya, kendalanya adalah dia ini ada sum di sini, jadi ini sebenarnya saya hapus saja ya. Oke, ya nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi cara mengquery yang benar ya, lebih detail lagi di mata kuliah database system. Cuma di video kali ini saya tunjukkan bagaimana menjalankan query yang ada. Oke, ini saya eksekusi sekali lagi. Ya, seperti ini jadinya. Oke, nah semua sudah saya jalankan dan sekarang saya mau coba jelaskan. Kalau secara tabel begini kan mungkin agak susah dibayangkan. Nah, ada cara lain ya. Di sini database, saya bisa pilih reverse engineer ya. Nanti kita bisa pilih next ya, next database-nya ya. Terus kita mau reverse engineer, kita mau buat diagram entity relationship diagram. Execute, import ya, finish. Jadi ada 3 tabel ya. Nah, relasinya tuh seperti ini. Ya. Jadi kita punya 3 tabel, tabel item master data, dan juga order. Ya. Oke, hubungannya adalah one to many ya. One to many di sini ya, jadi satu item ini bisa memiliki banyak order detail relasinya, sedangkan satu order bisa memiliki banyak order detail ya, seperti itu. Dan ini menjadi satu kesatuan ya. Ya, seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau melihat seperti ini, kalian bisa melihat dengan jelas relasi antara tabel yang ada. Oke, selanjutnya ya saya akan jelaskan tentang bagaimana membuat kode Java untuk menarik semua kode data yang ada di dalam database. Ya, tadi pada saat instalasi kita memilih komponen konektor juga ya untuk diinstal supaya MySQL-nya ini bisa berinteraksi dengan program Java dan program Java bisa menarik atau menyimpan data ke
database MySQL. Nah, komponen yang diinstal itu terdapat di sini ya. Lokasinya ada di sini, jadi kalian tinggal copy paste aja ya lokasinya dan cek apakah komponennya itu terinstall atau tidak. Nah, ini adalah komponennya dalam bentuk jar file ya. Nah, cara menggunakannya adalah kalian pilih ini ya, pilih filenya, kemudian kalian copy. Oke, setelah di copy, kita buat project baru ya. Kalian buat project baru. Terus di sini saya punya project baru ya. Kita mau copy paste driver yang tadi ke dalam project ini. Nah, di sini saya punya directory baru ya yang saya buat, yaitu directory database. Nah, cara buat direktorinya adalah seperti ini ya. Klik kanan di project, new, dan folder. Oke, saya tidak ulangi lagi. Terus kalian tinggal ketik aja database ya. Nah, ini database already exists. Direktorinya sudah ada. Pilih aja direktorinya, kemudian paste ya. Paste atau Ctrl V. Oke, saya ulangi lagi. Ini konektornya saya copy ya. Kemudian saya pindah ke Eclipse-nya. Di sini saya Ctrl V. Nah, ini dia udah bisa ya. Nah, supaya library-nya ini bisa digunakan di dalam project atau kode kita mesti tambahkan di build path-nya ya. Ini saya klik kanan di project-nya, kemudian properties, kita masuk ke class path ya. Di class path kita add jars, terus pilih directory atau file yang tadi. Project-nya adalah pertemuan 12 dalam directory database. Kita pilih konektornya, file jar-nya. Nah, setelah ditambahkan di dalam class path, klik aja apply atau apply close. Nah, kalau misalnya sudah demikian, kode Java kita itu bisa menggunakan segala kelas yang ada di dalam kelas-kelas yang ada di dalam MySQL konektornya ini. Oke, di sini saya punya package ya, dan ada kelas utama pertemuan 12. Saya buka aja. Ini adalah contoh kode sederhana untuk melakukan inisialisasi atau ngetes apakah kita bisa melakukan query ke database MySQL. Di sini saya definisikan drivernya, ya mesti seperti ini. Ini ketentuan dari penyedia drivernya. Kemudian kita buat objek dari ya connection ya dengan menggunakan kelas driver manager ya. Driver manager kita panggil static method get connection. Ya, kita definisikan koneksinya, localhost, ini nomor portnya, ini adalah nama database-nya, Pradita tadi, kemudian ini adalah usernya, kita pakai root, dan ini adalah passwordnya. Kita buat koneksi, kemudian di sini kita buat statement. Statement itu adalah query yang kita mau eksekusi. Jadi di sini statement, kita eksekusi query berikut ya. Select bintang from item ya. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke dalam result set. Untuk menarik data dari result set, kita looping ya. Kan bisa aja hasilnya itu lebih dari beberapa baris. Ya, tidak hanya satu baris aja ya. Terus, jadi nanti dia looping tiap barisnya ya. Nah, di tiap barisnya itu kita ambil string dari kolom kode, kolom nama, nilai dari kolom price, dan quantity. Kita masing-masing kita masukkan ke dalam variabel sesuai dengan tipenya masing-masing ya. Kemudian kita cetak hasilnya seperti ini. Oke, nah ini quantity saya convert ke integer biar bulat aja. Ya, bulat aja. Terus di sini ya kita tutup result setnya untuk free memory ya. Statementnya juga begitu dan koneksinya. Jadi supaya koneksi ke database-nya itu tidak selalu connect ya, dan free dan bisa digunakan oleh aplikasi yang lain. Oke, kita masukkan ke dalam block catch ya kalau misalnya ada exception. Ya.
Ada SQL exception dan class not found exception. Saya coba jalankan aja, klik kanan, pertemuan 12, run as Java application. Hasilnya seperti ini, ya. Ya, kita copy yang lain ya. Di sini query yang tadi ya. Saya bisa aja copy query yang ini, terus masukkan ke query kita, ya. Di seperti ini. Ya, cuma kalau yang ini ya akan lebih kompleks lagi nih. Misalnya kita mau code date node, otomatis ini saya hapus saja. Taruhlah misalnya kita ingin cari total nilai dari dokumen select from ya, select from order ya, T1 order detail, T2 ya. Total ya. Kita mau sum total dokumennya. Sum T2. T1-nya nggak usah. T2 aja. T1-nya dari order detail aja. Ya. Ini nggak, karena satu ya kita nggak usah pakai alias. Sum-nya ini adalah price kali quantity ya. Quantity, terus kolomnya adalah total. Terus where code sama dengan kodenya, saya copy aja di sini ya kodenya, ini kodenya saya copy field, saya masukkan ke sini, saya pilih ya. Jadi kita mau hitung total penjualannya untuk dokumen itu berapa ya. Sini desimal ya. Salah. Double total. Get string total ya. Get double. Terus di sini kodenya adalah total sama dengan total plus total. Oke. Saya klik ya. Oke, totalnya adalah 12.100. Oke. Jadi ya silakan dicoba, silakan bereksperimen, melakukan operasi macam-macam ya. Create, delete, update, dan lain-lain. Oke, ya demikian video kali ini.